problem tree analysis ini, kemarin ini ya Bu ya, sudah benar ya Bu ya, judulnya? Kemarin kan kami masih failure strategic, Iya ya betul, kan? judulnya Yang udah benar. iya. Ya di sini kami pakai diagnostic tool, empathy map, dan affinity diagram di sini. Dan di empathy map ini kami mengelompokkan permasalahan sesuai dengan subjek atau orang-orang yang terlibat dalam case ini, pihak-pihak yang terlibat dalam case ini. Ya, dalam affinity diagram ini kebalik ini namanya affinity diagram, dan di empathy map ini, di empathy map kami menyoroti dari sisi karyawan Zara, di mana mereka memang mempertanyakan terjadi alasan dan apa yang dilakukan Zara setelah mereka diberlakukan dengan layoff seperti itu. Ya, di problem tree analysis ini kami juga menyoroti bagaimana bahwa Zara ini memilih layoff sebagai strategi competitive advantage, mempertahankan competitive advantage, yaitu tadi untuk mempertahankan posisi Zara di pasar dunia, terutama ketika pandemi, dan dengan cara mereka mengatur sumber daya dimiliki. Dalam hal ini mereka memiliki sumber daya manusia atau karyawannya untuk dilakukan layoff dan untuk menghasilkan biaya yang lebih rendah dan profit yang berkelanjutan, terutamanya dalam pandemi ini ya, bagaimana menjaga profit yang dimiliki daerah tersebut. Nah, ini juga dijelaskan kembali pemenuhan elemen nilai fungsional, simplify, max money, rediscuss, dan reduce risk, seperti tadi sudah dijelaskan di dalam case highlight Ibu, bagaimana mereka melakukan penyederhanaan untuk mengurangi biaya, mengurangi resiko, dan dapat harapannya meningkatkan profit, mempertahankan profit, dan juga menghindari gangguan-gangguan atau kerusuhan-kerusuhan yang mungkin akan terjadi, salah satunya karena protes tadi itu ya Bu ya. Udah Nah, tepat sih. udah tepat ya Bu. Udah. Cuma tadi iya, Ya, cuma jadi agak-agak ini si Nevin-nya udah tepat karena memang cuma Zara yang chaotic, yang lainnya bukan chaotic ya. oh gitu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi Cuma karena kenapa saya tanyakan balik chaotic tadi, pemilihan chaotic-nya benar, hanya penekanan iya, kata, penekanannya berbeda. benar. Empathy map-nya tepat karena memang harus dari Baik Bu. krisis, yaitu karyawan. Jadi perspektifnya harus dari perspektif karyawan. Nah, itunya sudah tepat. Jadi logikanya benar, udah benar sih sejauh ini. Kita lihat ke belakangnya. Baik Bu. Izin Bu, ini kayaknya dalam kelompok kami agak miss. Tadi kan di case highlight disebutkan bahwa strategi yang dipilih sekarang ini untuk adaptif ya Bu ya. Dan di sini saya menjelaskan renewal Bu. Di sini saya menjelaskan renewal karena Dulu. saya Oh iya, di sini renewal. ya Minggu depannya renewal Bu. adaptif. Ternyata oh bener ya, tadi semalam tuh saya mikir kok adaptif tuh kok kurang ini ya, karena kan saya melihat kembali tuh COVID dan krisis finansial tuh bagaimana secara ini tuh eh sulit mengendalikan. Jadi kok kayak renewal ya. Kan renewal agak ini ya Bu ya, udah lebih serius daripada adaptif, tapi ternyata penjelasan Bu Desi lebih jelas kita ke adaptif seperti ini, nanti diperbaiki lagi Bu, dan disesuaikan dengan Iya, karena renewal itu SL. situasinya udah nggak bisa Udah dikontrol sama sekali, dan sama satu sekali lagi ya Bu. dia juga tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Oh iya Bu, baik Bu. Iya, karena tadi tuh Bu, saya merasa ini bisa nggak sih diselesaikan sendiri oleh Zara, ternyata memang poinnya di layoff itu sendiri ya Bu ya. Ya, jadi strategic decision-nya adalah betul-betul me-layoff agar dia bisa cepat untuk ini kan ya, cepat untuk punya competitive advantage lagi. Iya, baik Bu. Lalu untuk problem tree analysis kemarin di imperceptible bahwa sebenarnya itu COVID-19 outbreak. Lalu untuk cause-nya ini sepertinya kurang tepat ya Bu ya. Nah, Nah, lebih ke ini ya. harusnya apa? Iya, apa
protes dari karyawan itu tuh ya, Bu, ya, agar tidak meluas itu Iya, tadi. betul Iya. sekali. Kalau posisinya di chaotic, otomatis protes yang menjadi cause-nya. Iya, baik, Bu. Oke, akan diperbaiki lagi. Iya, Bu, jadi lebih jelas, Bu, memang, Bu. Baik, di conclusion ini, eee kami menjelaskan tadi, Bu, bagaimana lebih menitik beratkan ke strategi tadi sih, Bu. Tapi di sini karena tadi masih salah Renold, saya jelaskan, dari awal masalah itu, masalah apa yang perlu ditanggapi dan juga akhirnya pendekatan apa yang diperlukan. Sebenarnya di sini saya masih Renold, jadi nanti saya perbaiki lagi. Dan juga lesson learn-nya karena tadi strategi pemilihannya Renold, masih Renold juga, Bu, nyambungnya. Nanti juga diperbaiki. Seperti itu, Bu. Baik, berarti kan di sini salah satu lesson learn-nya adalah di sini fokus dari Zara, yaitu bagaimana dia tetap mempertahankan competitive advantage-nya ya. Ya, Bu. Benar. Nah, itu jangan dilupakan. Jadi dia menyelesaikan kondisi yang chaotic dengan melakukan layoff, kemudian dengan strategi adaptif, sehingga dia tetap bisa mempertahankan competitive advantage-nya. Baik, Bu. Mungkin itu, Bu. Ada lagi yang lain yang mau Bu, saya mau didiskusikan? Bu yang di awal. Kan tadi Boleh, saya silakan. jawabnya itu adaptif ya Bu ya. Tapi karena kan saya mikirnya itu kalau di jurnal itu adaptif itu dia tuh dia nggak bisa memprediksi dan dia tidak bisa mengubahnya itu ya Bu ya. Maksudnya kalau di apa tuh di jurnal ya Bu ya, di ininya. Nah, maksudnya kalau yang tadi Ibu sebutkan itu saya jadi bingung sih Bu, maksudnya apakah saya harus mendetailkan alasan dia layoff karena kan dia itu kan sudah yang pertama dia nggak bisa memprediksi dan dia itu sudah kayak ya udah nggak bisa ada cara lain Bu selain si layoff itu, makanya saya simple di adaptnya itu sih Bu. Jadi harus ditambahkan detail problem apa namanya detail alasannya dia kenapa dia layoff gitu ya Bu ya? Di adaptifnya tadi kan itu emang udah benar ya. Jadi kan kalau kita lihat adaptif itu bicara dia nggak bisa prediksi, dia nggak bisa ngubah. Nah, penjelasan yang tidak bisa memprediksi itu udah, tetapi apa yang nggak bisa dia ubah? Yang nggak dia ubah itu kan sebenarnya seperti perspektifnya dari karyawannya itu sendiri kan ya. Karyawannya dan juga situasi COVID tadi itu sesuatu yang nggak bisa dia ubah. Jadi COVID-nya yang nggak bisa dia ubah, tetapi yang bisa dia selesaikan adalah dengan layoff gitu. Siap Ibu, siap. Paham. Itu aja sih justifikasi itu aja satu kurang. Makasih Ibu. Sama. So far sudah oke sih harusnya. Udah makin clear kan ya? Iya, Bu Desi, udah lebih clear. Jadi terbuka. Terima kasih. Iya, oke. Dan ininya udah tepat sih, karena dari keempatnya cuma kelompok ini itu yang chaotic. Jadi kalau ada kelompok lain yang bikin chaotic sebenarnya bukan itu. Nah, jadi oke. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mungkin kalau untuk paparannya sudah ini ya, Bu, ya, penampilan paparannya sudah, apa ya, sudah sesuaikah, Bu? Udah, kalau saya kan yang penting logika penyusunannya ya. Baik, Bu. Ya, logika nyusunnya udah oke, cuma tadi yang perlu yang karena tadi karena kalau saya tuh begitu misalnya menyatakan ini strateginya ini, saya pasti cari justifikasinya. Nah, kalau justifikasinya nggak ada, oke ditambahin. Terus susunan itu juga menunjukkan justifikasi dari kesimpulan kan ya. Sejauh ini udah oke, hanya tadi aja yang renewal diganti. Iya. Nah, kesimpulannya dan lesson learn otomatis berubah juga. Baik, Bu Desi. Ya, Ibu. Udah oke sih harusnya. Baik, Bu. Jadi Saya tuh soalnya nggak terlalu banyak diubah ya, Bu, ya? enggak, soalnya saya tuh lagi ini pasti kejebak antara kompleks atau chaotic gitu kan ya. Ternyata syukurlah dipilihnya chaotic karena kalau kompleks dipilih saya tanya lagi itu. Oke, harusnya aman sih.
Berarti udah Ya, bisa Bu. submit tuh. Langsung diperbaiki malam ini Bu, biar segera bisa disubmit. Oke, masih ya 2 hari lagi kok, nyantai aja. Iya Bu. Oke. Sip, aman ya? Ada lagi yang mau ditanyain? Ya Bu, udah. Oke. Udah cukup. Oke, sip. Udah oke kok semua. Ya, terima kasih Bu Desi. Melakukan analisis baik itu tadi menggunakan fishbone atau menggunakan empathy map, teman-teman pakai artikel yang namanya The Element of Value. Nah, kalau dilihat Element of Value itu ada levelnya ya. Ada social impact, life changing, emosional, dan fungsional ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau terjadinya layoff gitu ya. Nah, teman-teman ngeliatin itu yang dijaga sebelum menganalisis pakai elemen of value itu kayak gini. Strategi yang harus teman-teman putuskan adalah strategi layoff yang dilakukan oleh perusahaan, oleh Uber itu. Coba baca nanti artikel yang nomor 1, The Theory of Your Firm. Itu apakah karena competitive advantage atau karena dia mau meng-create value yang lain. Kemudian cek kembali artikel satunya lagi, yang isinya approach strategi. Itu kan ada adaptif, ada shaping, ada classical, visionary, kan ada 5 ya. Itu kira-kira keputusan layoff itu masuk strategi yang mana gitu. Nah, bisa jadi yang setelah teman-teman dapat ini ya, udah tentukan itu, bisa jadi berubah ya dalam perjalanannya, nggak apa-apa, yang penting ada kesepakatan dulu di sana. Kemudian teman-teman ngecekin, kenapa sih layoff ini menjadi sebuah keputusan atau strategi solusi ya? Masalahnya apa sih? Cari masalahnya. Masalahnya itu masuk ke kelompok Cinevin mana ya? Teman-teman udah bikin ya. Tapi problem tree-nya itu kayak gimana gitu, sehingga solusinya itu ya harus layoff gitu. Nah, ketika membuat keputusan layoff tadi, adakah elemen of value yang dipertahankan oleh si perusahaan? Kan ada elemen of value itu banyak ya. Apakah dia memperhatikan, ini saya ambil contoh misalnya, ini kan kalau Uber berbeda ya case-nya. Kalau saya boleh tanya nih sama teman-teman, kalau bicara case ini, apa sih sebenarnya yang dia kan yang di layoff kan banyak banget ya gitu. Tapi ketika dia melakukan layoff itu ada hal spesifik nggak yang dilakukan perusahaan bagi pegawainya yang di layoff? Ada nggak? Ada ketemu nggak? Saya ambil contoh gini. Tadi sebelum ini kan dari Airbnb. Ketika melakukan layoff, yang di layoff itu diberikan sama perusahaannya itu sampai 1 tahun sampai akhir tahun itu mereka tetap diberikan asuransi kesehatan. Mereka dibolehkan membawa pulang laptopnya untuk sebagai modal mencari kerja. Mereka dibangunkan jejaring agar ketika ada yang membutuhkan tenaga, mereka langsung merekomendasikan, gitu ya. Karena yang mereka fokus bukan competitive advantage, jadi bukan istilahnya, perusahaan saya supaya bisa bertahan nih, saya harus cutting nih, gitu ya. Dia bukan pikir itu aja, tapi dia mau perusahaan tetap bisa berjalan dengan baik, namun orang yang tidak berada di situ tetap bisa mendapatkan penghargaan yang layak. Jadi kan kalau orang di layoff itu kan insecure ya, bakal dapat kerja nggak istri saya, bakal ini. Nah, itu hal itu yang dia jaga gitu. Jadi orang nggak panik, orang nggak pusing, yang pasti dalam kondisi COVID dia jaga agar orang-orang ini tetap memiliki akses kepada kesehatan dengan ada asuransi. Mereka tetap bisa nyari kerja, makanya dikasih laptop boleh cari kerja. Mereka diberikan informasi gitu.
Nah, jadi yang theory of firm-nya adalah bukan hanya bicara tentang competitive advantage gitu, tapi saya harus menjaga walaupun tidak bekerja lagi di Airbnb. Nah, pertanyaan saya, apakah di Uber juga ada hal yang sama yang dilakukan? Sehingga nanti teman-teman bisa melihat ini perusahaan hanya fokus kepada competitive advantage atau dia enggak. Gitu. Berarti jaminan setelah di PHK gitu ya, Bu, contohnya? Betul, jadi bukan hanya sekedar PHK aja gitu ya, tapi dia memastikan yang di PHK itu enggak, apa ya, kadang kan orang yang selesai di PHK itu udah pusing nyari kerja itu segala macam ya. Nah, apa yang dilakukan gitu? Walaupun mereka memang harus melay-off, tapi mereka mengusahakan agar itu tetap tidak terlalu sesuatu yang tragis lah istilahnya. Kayaknya kalau di Uber ini kan belum ketemu, maksudnya itu apakah Uber memberikan jaminan seperti itu, apa bagaimana ke karyawan yang di PHK-nya, Bu? Soalnya yang kami baca juga di media itu malah mereka di PHK-nya hanya via video call by Zoom, Bu. Ya, by Zoom. Oke. Berarti di sini perusahaan yang fokus kepada competitive advantage artinya kan? Berkebalikan dengan yang dilakukan oleh Airbnb. Bu, berarti yang kita kerjain ini fokusnya salah ya, Bu ya? Karena bukan salah, karena belum menggunakan artikel yang diberikan sebagai dasar analisis. Iya, belum, Bu. Kurang tepat berarti, Bu ya? Ketika itu dimasukkan, pasti akan terjadi perubahan ya. Nanti kita menganalisis dari setelah layoff itu kan, Bu? Ya, jadi layoff itu adalah strategic decision-nya. Nah, strategic decision itu muncul karena apa? Proses dia mengaturkan itu karena ini kan bisa langsung kita nilai, karena kan kita bicara dari perspektif DSDM nih, gitu. Saya orang DSDM yang fokus hanya kepada competitive advantage, ya udah kita mau menjaga company ini tetap jalan, udah buang aja gitu kan ya. Atau saya fokus adalah ya kita harus melakukan efisiensi, tapi kita juga harus menjaga siapapun yang berada di sini itu walaupun dia tidak bekerja di sini itu tetap aman di kita gitu. Itu dua hal yang berbeda pendekatan di DSDM ya. Apakah yang artikel yang Ibu kasih tiga artikel itu, apakah itu termasuk dari dua sumber, dua scientific artikel yang Ibu bilang di soal UTS, Bu? Atau di luar itu? Di luar itu, kalau itu kan saya lebih fokusnya untuk mencari sumber data dan segala macam untuk support ya. Kalau ini lebih dasar teori analisisnya. Baik, Bu. Artikel untuk pendukung hasil analisis atau misalnya latar belakang bisa kita kaitkan dengan artikel lain yang kita dapat apa bagaimana, Bu?
Boleh, nggak apa-apa. Yang 3 ini lebih fokus kepada tadi itu, arah perusahaan kemana sih gitu ya. Kemudian apa yang diperjuangkan oleh perusahaan, value-nya ada nggak, dia create value nggak perusahaan gitu, atau ya cuma ya yang penting profitable gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kayaknya kita butuh sesi mentoring sekali lagi deh Bu setelah revisi ini. Boleh, Iya, silakan. biar kami revisi dulu semuanya karena kan kita agak kurang tepat ini Bu. Bu, kalau buat sesi mentoring di luar jadwal Ibu, boleh Bu yang kemarin yang kan terakhir jadwal Ibu tanggal 17. Oke, nanti saya cek jadwal, saya kasih infoin lagi ya. Saya kirim ke Budian aja kali ya Bu ya. Boleh Bu. Soalnya Oke. kan kemarin itu kan seharusnya kan 2 kali nih Bu. Tapi mepet banget karena ya. kemarin enggak, maksudnya kan kemarin kita agak dadakan tuh yang sehari setelah soal kan besoknya ada jadwal mentoring, jadi pada belum berani ngambil di jadwal tanggal 9, tanggal 10 kalau nggak salah saya ya Bu ya. Karena Iya, emang belum ngumpulin artikel juga gitu. Iya. Jadi belum dapat titik temunya juga. Pas mentoring pertama ternyata kan nganalisanya salah gitu, bukan salah ya Bu, belum tepat gitu. Jadi mungkin kita akan perbaiki nih kalau memang nanti Ibu punya waktu, mungkin barangkali 15 menit buat ngecek lagi, mastiin atau gimana ya Bu ya. Cuman memang kita nyocokin jadwal Ibu aja deh gitu, nanti kalau memang ada space waktunya minta tolong diinfokan aja gitu Bu. Sekiranya ada gitu. Nah ini kan mau kita rombak dulu ya Bu ya, karena belum pasti kita berempat komunikasi lagi jadinya kan Bu, karena emang mesti diperbaiki semua kayaknya Bu. Gitu. Jadi kalau memang nanti ada waktu, karena memang minggu ini kan jadwal UTS semua ya Bu ya, jadi betul. ada mepet-mepet full gitu, jadi memang mesti nyocokin juga harus ini gitu ya Bu ya. Barangkali nanti kalau memang ada waktunya Ibu 15 menit mungkin cukup gitu. Kita bisa minta tolong gitu ya Bu ya, biar nanti nilainya lumayan bagus gitu Bu. Iya, nggak apa-apa sih Bu. Jadi saya cariin ini waktu juga ya, karena nanti kalau ada yang lain juga mau nanya juga bisa nanti. Karena memang kan sebenarnya itu kan maksimumnya sampai 2 kali ya. Saya juga tahu karena kemarin itu baru disampaikan kan hari Selasa ya, jadi mepet banget ke hari Rabu. Karena saya Selasa itu kebetulan Senin Selasa itu saya di Batam Bu, jadi iya, jadi minggu lalu itu waktu itu saya di Batam, makanya ini ya ngobrol sama Bu Dian juga sekaligus. Jadi baru di-publish-nya itu. Nah, tapi nanti habis ini saya cek jadwal, saya kasih info ke Bu Dian ya. Enggak, kalau ada yang mau nambahin waktu, nggak apa-apa, bisa. Ya, nyesuaiin sama jadwal Ibu sih, kalaupun memang ada gitu Bu, biar sama-sama
enak juga kita kan harus ngerti juga jadwalnya ibu gitu loh. Nggak apa-apa, kalau malam insya Allah bisa sih dicariin. Oke, baik Bu. Mungkin ini kita perbaiki dulu ya Bu ya, karena kayak mesti dirombak habis. Cuman saya mau mastiin aja Bu, takut nanti kami salah nih untuk Senafinnya itu. Seingat saya Ibu pernah bilang begini, kalau misalnya kaosnya banyak untuk problem 3 ya Bu ya. Ya. Mainnya satu dia main problemnya satu dia masuknya ke kompleks. Saya cuma mastiin itu aja Ya, Bu, takutnya betul. salah benar Bu ya. Betul sekali Iya, Bu. Terus kalau dia memang punya beberapa strategi, dia masuknya di kompleks juga, benar nggak ya Bu? Saya takutnya salah. Kalau misalnya perusahaan punya strategi, nah kalau dia complicated kan kalau ada ahli selesai gitu ya Bu ya? Iya. Tapi Kalau kalau menurut Ibu yang di Uber ini gimana kasusnya? kompleks menurut saya Bu, karena dia ada strategi, terus Ya. dia ada beberapa cause juga, berapa sebab gitu kan Bu? Ya, Ya, persoalannya kalau saya, kompleks, ya, tetapi dia mengambil keputusannya complicated. Karena dia hanya langsung mengambil cut seperti itu aja. Ya enggak? Gitu. Coba lihat keputusannya itu di keputusan yang dia kan kalau complicated itu ya udah kalau kita mau bertahan ya potong aja jumlah orang. Gitu Iya, kan ya? berarti nggak mikir orangnya ya Bu, karyawannya, dia hanya Betul. memikirkan ininya dia ya Bu ya, perusahaan saja gitu ya. Benar, padahal ini kan persoalan sebuah kompleks, tetapi dia ngambil keputusannya dengan complicated. Jadi idealnya kan harusnya persoalan yang kompleks diambil dengan cara yang kompleks juga solusinya, gitu kan ya. Iya. Nah, kalau di sini enggak kan ya? Iya. Sepertinya gitu. Cuman kita kan baca artikel-artikel yang lain ya Bu ya. Mungkin nanti barangkali bakal ketemu artikel lain mungkin bisa berubah. Benar kata Ibu ya, bisa berubah gitu. Baik Bu, terima kasih Ya, Bu. jadi mau ngeliatin juga nih Bu, bahwa jadi di DSDM itu nggak gampang loh. Benar. Kadang-kadang udah ngerasa, ih bener ini udah kayak gini gitu. Ternyata salah. Keliru gitu ya Bu. Ya Allah. Karena ini menyangkut hajat hidup orang loh. Betul. Apalagi kalau urusan perut ya Bu. Betul. Nggak bisa kita suka-suka hati ya Bu ya. Betul Bu. Baik Bu, saya rasa sih cukup. Mungkin teman-teman ada tambahan yang lain. Nanti kami perbaiki dulu ya Bu ya untuk ini. Baik. Ini banyak yang salah. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan biar nanti sekali jalan gitu. Belum ada sih Bu, soalnya masih kayak bingung juga kan, masih kurang ternyata. Jadi bisa nanyain banyak. Salahnya kompleks berarti dia salah ngambil ini ya Bu. Kalau dilihat dari beberapa artikel ini dia salah ngambil menentukan ini ya Bu ya. Keputusannya adalah secara keputusan berdasarkan problem complicated. Padahal persoalannya adalah kompleks. Makanya balik lagi teori of teori of firm-nya itu berarti dia fokus cuma kepada competitive advantage. Dia nggak peduli sama yang lain. Benar. Ya. Paham Bu. Dan kalau dibawa ke dalam strateginya MSDM, itu berarti dia menempatkan MSDM belum sebagai strategi. Dia menempatkan hanya sebagai ya yang paling bisa melihat siapa yang harus dipotong untuk efektivitas dan efisiensi. Pengambilan keputusannya. Oke. Gak apa-apa, ini exercise di DSDM. Nanti biar jangan keputusan kompleks diambil keputusan complicated ya. Berarti ngambil SDM-nya pas ya Bu ya. Makanya case tadinya saya kasih case tadi layoff. Oh iya benar. Biar nggak semena-mena juga ya Bu ya. Baik Bu.
Baik, jadi nanti saya kasih ke Bu Dian jadwal, silakan nanti disesuaikan aja. Baik, baik. 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 Saya rasa sih cukup. Mungkin ada tambahan yang lain. Kalau saya sih cukup, Bu. Kayaknya memang mesti dirombak ulang. Iya, kayaknya kita harus rombak ulang dulu, Bu, baru kita benar-benar Baru mentoring lagi. Oke, Ya, semangat ya. ya, siap, Bu. Semangat, harus semangat, Bu. Oke. Baik, Bu. Saya Ya. rasa sih cukup. Iya. Tapi seru loh, Bu, belajar ngambil SDM ini seru juga. Ternyata banyak ya yang hal-hal yang harus diperhatikan ya Bu ya. Bener. Banyak banget. Yang kita anggap nggak masalah ternyata masalah gitu. Karena Kayak kita gitu. berurusan bukan dengan diri kita sendiri, tapi baik dengan orang lain. Iya, kadang-kadang kan kita membuat keputusan berdasarkan apa yang kita pikirkan kan, Bu, kan kita nggak menempatkan diri kita di posisinya orang lain, benar nggak, Bu? Nah, itu dia. Makanya 3 artikel itu mudah-mudahan menambah pusing. Benar. Oke. Menarik ya, Bu. Baik. Nah, silakan ya melanjutkan Ibu-ibu, nanti kita bisa diskusi lagi setelah ini ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu ya. Terima kasih Sehat-sehat banyak, buat Bu. Ibu. Sama-sama. Makasih. Semangat ya. Ya, Ibu. Ya. Iya, Terima kasih. Itu kalau menurut saya, Bu, pas di tahun 2020 sih masih sendiri gitu, Bu. Itu apakah kelangsungannya sampai dengan sekarang atau di 2020 aja yang di-cut, Bu? Ya, dia kan layoff-nya kan pada di tahun Di 2020 ya, Bu ya. 2020. Nah, Itu setelah sih itu seperti apa? setelah itu sih dia kayaknya diakuisisi ya? Dia, Bu, tahun 2020 itu dia mengalami, setelah dia layoff dia mengalami peningkatan saham. Nah, setelah 2020 sampai sekarang 2022 itu sekarang dia diakuisisi sama Grab, Bu. Berarti kira-kira masuknya kemana? Kayaknya lebih ke klasikal sih, Bu. Klasikal atau shaping ya? Saving kalau menurut Dian, karena dia ada resiko tinggi yang COVID ini kan nggak pasti ya, Bu ya? Ya, Nggak bukan bisa hanya diprediksi. COVID ya. Iya, Berubahnya semua. banyak ya. Ekonomi juga kena semua. Iya, dia nggak bisa memprediksi, Bu. Tadi saya salah lihat. Shaping, Bu. Ya, jadinya ke shaping karena ternyata walau dia sudah melakukan layoff tidak mampu menyelesaikan persoalan perusahaannya kan. Walaupun mungkin di tahap itu dia mungkin masih bisa ya, Bu, bulan Mei itu kalau nggak salah saya ada sempat naik juga sahamnya kalau nggak salah 3,8% gitu. Iya. Tapi kan temporer ya keputusan- sifatnya. Iya, benar. Ya. Nah, di sini pada kondisi shaping itu sebenarnya sama dengan adaptif. Jadi artinya mereka melakukan uji coba juga semuanya untuk mencari solusi yang terbaik. Ternyata nggak bisa juga kan. Artinya layoff pun tidak bisa menjadikan solusi jangka panjang. Itu yang membuat mereka harus berpikir lagi di sini. Jadi ya akhirnya dia mengambil shaping ya di sini sebagai strateginya. Nah, sampai di sini aman? Aman, Bu. Oke. Ini aman, Bu. Oke. Baik. Nah, kemudian selanjutnya berarti yang lainnya pastinya, kalau ini nggak ada masalah ya, saya kalau background company saya percaya kalau itu. Nah, di 5W1H itu coba Otomatis ada perubahan nggak? Ada yang harus ditambahkan nggak? 5W1H ini Ada, Bu, seharusnya. Iya. Ini kan kita ngambil dari artikel yang Ibu kirim itu kan acuannya ngambilnya masih di renewal tuh, Bu. Ya. Nanti Jadi pertanyaannya diganti ke apakah ya
karena ini kan masih renewal ya, tapi pertanyaannya apakah hanya dengan pengurangan sumber daya? Ternyata enggak kan ya, pengurangan sumber daya itu hanya satu solusi dari solusi-solusi berikutnya, termasuk dia diakuisisi kan. Iya. Dia sempat juga dia nutup kantor kan Bu, beberapa Iya. iya, heeh. Oh, Betul. Nah, berarti Bu ini kita ganti 5W1H-nya berarti ganti yang ke Sekun juga ya Bu ya? betul. Oke. Heeh. Jadi ini berarti yang ada ini baru awal. Kalau shaping itu berarti layoff bukan menjadi solusi ternyata Iya. kan. Betul. Berarti ada poin lain yang harus ditambahkan. Ini oke, tetapi masih ada yang harus ditambahkan oleh teman-teman di sini. Oke, selanjutnya. Senefin ini kita jadinya ke kompleks sih Bu, masih tetap di komplek gitu. Tapi penyelesaiannya juga sudah diselesaikan dengan cara yang kompleks juga. Kalau kemarin kan kita mengkategorikannya kompleks tapi penyelesaiannya dengan complicated gitu Bu. Tapi setelah baca lagi, diskusi lagi, kayaknya Pak Uber ini telah menyelesaikan mengkategorikan kompleks dan menyelesaikan dengan cara kompleks juga gitu. Oke. Nah, benar kalau Cinefit-nya benar kalau untuk Uber ini adalah kompleks. Yang belum kelihatan di saya adalah satu di sini. Penyelesaian masalah dari kriteria masalah kompleks adalah mereka melakukan eksperimen ya. Iya. Atau evolutionary ya. Jadi solusinya sifatnya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya dia juga di awal mungkin teman-teman menduga itu adaptif, tapi ternyata layoff nggak menjadi akhir ya, karena dia ada akuisisi. Itu adalah proses evolusionari dari mencari solusi untuk masalahnya mereka kan ya. Iya. Nah, itulah yang disebut dengan eksperimennya. Yang di sini perlu ditambahkan di sini. Oke, nanti kita tambah ada dia uji coba ya Bu ya? Iya. Iya, oke. Ya, Bu. Sampai dia mendapatkan solusi yang tepat dan itu prosesnya ternyata bagi Uber nggak sebentar ya. Hampir 2 tahun ya Bu? Iya, betul sekali. Jangka panjang. Ya, jadi Uber ini berbeda kasusnya sama yang lain. Jadi 4 kasus itu beda semua kok. Iya. Oke, berarti ini tinggal kami tambahkan proses uji cobanya ya Bu ya? Ya, Belum betul. kelihatan gitu ya? Iya, dan itu yang menjustifikasi dia adalah kompleks. Oke, baik Bu. Oke, kausal diagramnya. Ini kita masih ini ya Bu, agak berantakan soalnya. Nggak apa-apa, Masih belum nggak ini. apa-apa. Nah, kalau causal diagram ini kan sebab akibat ya Bu ya? Nah, kita ngambil di situ Bu. Nah, pertanyaannya, yang mana yang sebab, yang mana akibat? Kalau Paling ini kiri kan cuma sebab ke akibat doang ya. Iya. Ada lagi nggak yang ini kemudian yang ternyata adalah disebabkan lagi gitu. Contohnya, ini penyebaran virus COVID yang tak terkendali. Akibat itu terjadilah kebijakan WHO. Akibat adanya kebijakan WHO terjadilah apa? Ini Bu, apa tuh? Lockdown ya Bu? Lockdown. Iya, betul. Nah, akibat lockdown terjadi apa? Kurangnya intensitas penggunaan layanan. Iya, betul. Ya, karena kalau gambarnya kayak begini, berarti satu ini Nggak ada hubungannya ya Bu? iya, menyebabkan semua gitu. Oke. Berarti dia, Berarti gitu boleh ya Bu? Satu-satu. diagramnya kayak proses gitu nggak apa-apa, Bu? Bisa proses. Nah, bisa jadi akibat satu hal itu, misal akibat lockdown terjadi beberapa hal gitu. Oh gitu. Karena ini akan mempengaruhi problem tree-nya. Oh iya. Oke. Nah, boleh lihat problem tree-nya nggak?
Berarti ini nanti ditukar jadinya ya Bu, yang kayak kebijakan WHO itu dia kan sebab tuh Nah, ntar nanti dulu. kayak oh ya. Imperceptible-nya apa dulu nih? Yang fleksibelnya itu kan oh iya, Imperceptible itu ketidakjelasan ya Bu, nah betul. Berarti ketidakjelasan. imperceptible-nya apa? COVID-19 outbreak. Hmm. Aduh. Nah, cost-nya itu yang tadi kebijakan WHO adanya pelarangan ini segala macam otomatis karena cost itu main problem-nya apa? Orang nggak keluar rumah ya. Hmm. Nah, di ujungnya perceptible-nya berkurangnya ininya kan ya, bisnisnya nggak bisa jalan kan ya. Oh iya. Labelnya bisnisnya yang sendat-sendat ya Bu. Ya, ketika bisnisnya tidak berjalan otomatis makanya terjadi krisis di dalam perusahaan. Jadi itu pasti selalu terjadi tuh. Udah tahu ini apa justifikasinya yang menjadi isu. Semua kelompok lain juga sama. Ini kompleks Bu, ya betul gitu. Tapi apa yang menjustifikasi itu adalah kompleks. Nah ini yang justifikasinya yang paling penting. Cuman dikasih apa keputusan kompleks tapi nggak ada penjelasannya gitu ya Bu ya. Iya betul. Harusnya ada gitu ya. Oke. Nah kalau konsekuensi sendiri itu kan Bu sebenarnya apa akibat konsekuensi itu kan apa ya di akibatnya ya kan Bu, sebab Betul. masalah dan akibat gitu ya kan? Iya, betul betul. Jadi konsekuensi itu ya semua yang akibat dari COVID, kemudian sedikit orang berada di rumah, orang nggak jalan kemana, ada aturan lockdown, orang nggak ada memesan. Nah itu konsekuensinya nanti. Otomatis Uber masih bisa hidup atau enggak sih kan gitu. Itu udah benar konsekuensinya. Jadi supaya Uber bisa berjalan, apa yang harus dilakukan? PHK gitu. Salah satunya. Tapi bukan hanya PHK aja ya. Ternyata Yang sempat nutup kantor tadi kan Bu, ada nutup kantor juga, terus akuisisi ya. ya terakhir baru akuisisi dia. Ya. Akuisisi itu kayaknya dikonsekuensi deh. Ya enggak ya? Kalau perceptible itu dia lebih Tiga-tiganya di konsekuensi bukan? Perceptible itu adalah sesuatu yang jelas ya Bu. Ya, yang jelas gitu yang kan? dia yang ini kan. Itu akibat yang jelas yang dia ditimbulkan dari permasalahan itu, benar nggak Bu sebenarnya? Yang kelihatan ya Bu? Iya, jadi ini loh yang kita ambil langkahnya gitu. Jadi apa? Kalau imperceptible itu sesuatu yang nggak bisa dikontrol ya. Itu yang nggak jelas semuanya. Tapi kemudian cost sesuatu yang jelas gitu. Nah, yang cost ini bisa menyebabkan banyak masalah gitu. Jadi kayak aturan karena ada COVID, aturan yang tidak boleh orang harus di lockdown kan kayak gitu ya. Akibatnya apa? Orang tinggal di rumah, orang nggak memesan nggak karena orang tinggal di rumah, otomatis pemesanan di tiket pariwisata perjalanan juga tidak terjadi. Itu kan main problem ya. Nah, akibat main problem ini apa yang terjadi? Cuman kalau main problem itu maksud saya Bu, kalau misalnya kita udah memutuskan komplek kan main problemnya satu tuh Bu. Itu bisa lebih Bu. Maksudnya tadi kan misalnya kita udah bilang nggak bisa download, nggak bisa kemana-mana, perjalanan nggak bisa gitu. Tapi itu kita bikin jadi main problemnya kan banyak ya, bukannya satu ya? Iya.
Tapi itu boleh Bu di komplek itu, maksudnya banyak Kompleks kan nggak tahu sebab problemnya? akibatnya. Iya ya. Kompleks Maksud itu persoalan yang tidak tahu sebab akibatnya yang utama. Apa sih sebenarnya yang nyebabinnya gitu. Makanya apakah betul kondisi yang dialami oleh Uber itu disebabkan karena nggak ada yang mesan? Pertanyaannya apakah karena nggak ada yang mesan, nggak ada yang mesan, nggak adanya yang menyediakan layanan, atau karena jumlah mitranya terlalu besar, atau karena dia cuma menyediakan satu servis saja? Persoalan kompleks itu kan itu. Apakah salahnya di model bisnisnya, atau salahnya karena memang situasi karena model bisnisnya yang ada sehingga dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, atau karena dia mitranya terlalu banyak? Persoalan kompleks itu kan itu. Iya Bu, dia kalau nggak salah sempat ada isu mitranya terlalu banyak yang mengakibatkan profit setiap mitra itu berkurang. Itu bisa masuk juga Bu? Masuk, betul. Uber itu salah satu kan karena dia ngejar banyak mitra gitu ya. Tiba-tiba demand nggak ada gitu. Iya, benar. Terus gimana caranya dengan mitra, kan itu pertanyaannya. Iya. Nah, tapi ada juga lagi, karena fokus Uber cuma kepada layanan transportasi sebenarnya. Lalu dia expand dia mengakuisisi perusahaan pengiriman barang yang di Amerika gitu buat nambah segmennya. Ya, karena ternyata kalau hanya satu jenis bisnis itu rentan kan ya ketika terjadi kondisi kayak gini. Orang mungkin nggak banyak berjalan, tapi orang butuh makanan kan ya. Iya, karena dirumahkan. Iya. Nah, itu yang bikinnya jadi kompleks gitu. ya udah dapat gambaran. Nah, pertanyaannya di sini kalau nanti kan bisa di kesimpulannya pertanyaan saya di sini adalah apakah layoff yang dilakukan, layoff kan terhadap karyawannya, apakah layoff yang dilakukan oleh Uber bisa menyelesaikan masalahnya? Belum bisa. Iya, betul. Kalau di Airbnb bisa. Nah, di Zara bisa, tapi enggak di Uber. Berarti itu nanti di ininya ya Bu, kesimpulannya ya. Iya, betul. Jadi layoff-nya nggak menyelesaikan masalah. Karena yang diselesaikan baru ngurangin karyawan Uber. Sementara isu dia satu lagi, dia kebanyakan mitra. Pusing ya. Padahal kasusnya sama-sama layoff loh. Kelihatan simpel gitu ya Bu. Iya. Bu, saya mau memastikan Bu, apa tadi saya salah tangkap apa gimana ya Bu? Berarti yang perceptible itu sebenarnya dia tuh bisnisnya aja yang tidak berjalan, sedangkan konsekuensinya itu dari bisnis yang nggak berjalan itu akibatnya PHK-nya besar-besaran, yang tadi Kak Dian bilang Uber menutup kantor sama akhirnya pada akhirnya diakuisisi. Iya. Oh. Nah, berarti sebenarnya yang tidak tepatnya itu di sini ya model bisnisnya nggak bisa beradaptasi dengan kondisi ini gitu. Berarti main problemnya banyak ya Bu ya? Banyak main problemnya. Main problem banyak, harusnya juga kan. Ya, karena model bisnisnya itu tidak bisa. Jadi contoh kayak gini, Gojek bisa bertahan gitu ya, karena servis yang dia siapkan banyak. Traveloka bisa bertahan karena servisnya banyak. Iya. Tapi tidak dengan Uber.
Walaupun dia udah nambah, ininya juga nggak bisa ya, Bu? Nggak bisa karena udah telat kan, Bu. Yang pesaing dia lebih duluan. cepat Iya. duluan. Betul. Jadi dari keempat kasus yang ada, Uber ini kasus yang layoff nggak berhasil. Yang 3-nya berhasil ya, Bu? Yang 3-nya 2 berhasil, 1 lagi nah karena Ganti. belum ya, 1 lagi Ganti lain bisnis. lagi tuh kasusnya. Iya, berarti nanti di kesimpulan tinggal mengemas kata yang untuk ini ya, Bu, masalah Uber-nya itu apakah bisa terselesaikan dengan layout atau tidak gitu. Apakah kebanyakan mitranya berpengaruh kemana gitu ya, Bu? Mungkin Iya. lebih ke situ ya. Betul. Oke. Karena persoalan Uber itu ternyata banyak. Jadi bukan hanya satu persoalannya. Karena isu sebenarnya dari Uber adalah model bisnisnya itu kesulitan beradaptasi. Baik, Bu. Saya rasa gimana? Gimana? Aman? Aman sih, Bu, insya Allah. Aman setelah pencerahan, Bu. Kalau nggak ada mentoring kedua mungkin Pusing masih juga, gagal juga. Ya, harusnya kalau yang kayak tadi sih udah gitu ya, tinggal tadi di bagian di sininya problem tree-nya yang bolak-balik ya tadi. Iya, masih kebalik-balik. Ya. Nah, kira-kira kesimpulannya aman nggak? Kalau kesimpulan Lebih ke berarti layoff yang dilakukan Uber tidak bisa menyelesaikan masalah. Dikarenakan mungkin dibunyiin nanti ya, Bu ya, apa Ya, aja betul. gitu ya permasalahannya. Betul. Ya termasuk tadi kebanyakan mitra ya, Bu ya. Salah satunya ya, terus, karena dia model bisnisnya juga menjadi masalah juga. Itu yang membuat kemudian dia diakuisisi. Model bisnisnya tidak bisa beradaptasi sehingga Uber diakuisisi mungkin pada tahun berapa gitu ya, Bu ya, oleh siapa gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya di sini bagusnya itu kalau ngelihat dari teorinya dia harusnya melakukan strategi renewal. Tapi yang dia melakukan shaping. Iya ya, Bu, seharusnya dia harus berubah karena pesaingnya juga udah banyak sebenarnya ya, Bu. Iya. Oke. Aman ya? Aman, Bu, insya Allah aman. Malam ini kirim ya, Bu? Besok kan ya? Tanggal terakhir ya, Bu? Tanggal 20. Iya, besok terakhir, Bu. Iya, masih cukup waktu lah. Biasanya, Bu, kalau udah dikirim itu kan, Bu, lepas satu, Bu, beban gitu. Weekendnya aman gitu loh, Bu. Iya. Kan harus diselesaikan satu-satu ya kan, Bu? Benar. Iya. Kalau menurut Dian sih sampai sekarang sampai ini sih aman insya Allah. Oke, Mungkin baik. dari teman-teman yang lain aman sih, Bu, tinggal kita tambah-tambah nanti berarti. Karena kita tuh sebenarnya di sini kita berhenti analisisnya setelah dia di tahun 2020 aja, setelah dia ternyata berhasil naik profit, naik sahamnya itu aja. Setelah itu kita nggak nyampe masa kini. Ya, ternyata itu tidak berhasil layoff itunya. Berhasil hanya untuk temporer. Iya benar. Kita fokusnya kan temporer, Bu, pertama kan fokusnya nyelesain mainnya dulu di temporer kan. Maksudnya 2020 udah nggak mikir lagi yang 2022 gitu aja sih. Iya, berarti di 2020 aja sampai dah. sekarang. Nggak berkelanjutan. Jadi kalau dibaca itu adalah case study-nya adalah layoff 2020 atau 2021, benar. Tapi layoff itu apakah menyelesaikan masalahnya? Enggak. Iya ya, Bu. Berarti judulnya pun seharusnya ditambah ya, Bu. 2020 sampai saat ini. Enggak, layoff-nya betul, Bu. Iya benar 2020 ya, Bu, prosesnya. Iya, tetapi keputusan layoff itu tidak menyelesaikan masalah. Oh iya, di 2020-nya. Oke.
Iya. Siap, Bu. Oke, baik. Iya. Oke, Cukup ada sih, Bu, lagi? saya rasa. Insya Allah Oh, cukup. Bu. Jadi tinggal kami ubah aja lagi. Oke. Nah, itu Bu, satu lagi yang halo. Iya, silakan. Bu, satu lagi yang paling belakang itu, yang paling untuk daftar presentasi itu perlu kita uraikan kerja masing-masing atau gimana, Bu? Karena kan di semester 1 kalau nggak salah saya kan Ibu minta diuraikan tuh, misalnya Iya. ininya apa aja gitu. Nah, yang Iya. yang kami buat itu kan masih nama sama nomor mahasiswa aja, Bu. Apakah perlu dirinci juga bagian-bagiannya gitu, Bu? Oh, kalau seandainya nggak membagi-bagi, kan karena kenapa saya tanya kayak gitu ya, karena biasanya mahasiswa kan biasanya bagi-bagi, ini yang ini ngerjain, yang Iya, ini ngerjain gitu iya, kan ya. benar. Itu kenapa saya minta kayak gitu. Tapi kalau ngerjainnya bareng semua, nggak perlu. Nggak perlu ya, Bu, karena kita bareng nih, Bu, pakai Zoom kemarin gitu. Oh, kalau Maksudnya ngerjainnya bareng nggak perlu. nggak perlu ya, Bu? Oke, Iya. baik, Bu. Siap, Bu. Soalnya karena saya belajar dari kebiasaan mahasiswa ya. Iya. Kok Ibu tahu sih, Bu? Soalnya kadang begitu baca kok nggak nyambung ya gitu. Iya, pernah kejadian kok, Bu, gitu kok antara slide 1 sama slide 2-nya nggak sama gitu ya kan, Iya, Bu? betul. Dan analisisnya juga kok analisisnya beda lagi ya. Nah, itu ketahuan kok. Iya, siap, Bu. Oke. Oke, Bu. Ini kita sama-sama, jadi kita cuman nanti nyantumin nama sama nomor mahasiswa aja ya, Bu, ya? Iya, betul Baik, sekali. Bu. Biar rasa sih cukup sih, Bu, dari kami. Mungkin nanti abis ini kami perbaiki langsung, mudah-mudahan bisa dikirim secepatnya gitu. Iya, nggak apa-apa. Besok pun dikirim nggak apa-apa kok, Bu. Kan tadi saya udah bilang, Bu, kalau cepat Oh, makin cepat kan. biar tidurnya nyenyak ya. Biar Iya, kok minggunya tahu sih, santai, Bu. Oh iya, benar. Iya. Oke. Baik, Bu Desi. Baik. Makasih banyak ya, Bu, waktunya, Bu. Sama-sama, makasih. Udah oke kok, tinggal ditambahin tadi aja. Iya, baik. Makasih Baik, banyak, Baik, Ibu. makasih, Bu. Makasih, selamat melanjutkan tugas dan habis Iya, itu weekend. Selamat weekend, happy Ibu. weekend, Ibu. Makasih. Sama. Yuk dikit berhentiin lagi. rekamannya dulu ya. Kerjain yuk. Ayolah. Tinggal di Lagi yuk.